Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali kita akan bahas tentang ritual tahlilan yang merupakan tradisi yang banyak dilakukan di masyarakat kita ya. Ritual tersebut adalah yang sebagaimana kita ketahui yaitu kumpul-kumpul di tempat kematian, kemudian ada acara makan-makan di situ, kemudian disertai dengan baca doa atau baca Al-Quran ya. Jadi tahlilan yang dimaksud bukan ucapan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ya semua orang harus mengucapkannya. Bukan kita bahas tentang la ilaha illallah, tapi kita bahas tentang suatu ritual yang dilakukan ketika ada orang meninggal dunia, dengan orang datang berkumpul, kemudian ada makan-makannya, ada baca doanya, pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7 terkadang, dan hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan selanjutnya ya. Ternyata ritual seperti ini adalah termasuk ritual yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, para ulama mereka ketika membahas tentang permasalahan ritual seperti ini, ya mereka menyebut dengan beberapa lafal. Ada yang mengatakan bid'ah makruhah itu bid'ah yang dibenci. Ada yang mengatakan muhdats, bid'ah ya. Kemudian ada yang melarang dengan tegas ya, bahkan menyuruh pemerintah untuk menghentikan acara seperti ini. Nanti insya Allah akan kita nukil perkataan para ulama Syafi'iyah tersebut ya. Yang jadi masalah ketika kita menyampaikan bahwa sini pendapat ulama Syafi'iyah yang melarang atau tidak menganjurkan hal-hal seperti ini, maka serta-merta langsung dianggap dituduh dengan Wahabi lah, apalah ya, bahkan dimusuhi ya. Dan perkara yang sangat aneh ya berkaitan dengan ritual tahlilan ini. Ini ritual yang sepakat ulama tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW. Ya. Tidak ada yang mengerjakan. Nabi SAW kita tahu banyak keluarganya yang meninggal. Istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal. Kemudian anak-anaknya juga meninggal. Ya. Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Zainab, ya. Kemudian Ibrahim. Ya. Anak-anaknya meninggal. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mentahlilkan mereka. Demikian juga orang-orang tercinta Nabi seperti pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ketika meninggal dan Nabi sangat mencintainya pun Rasulullah SAW tidak tahlilkan. Demikian juga banyak para sahabat yang meninggal baik di medan pertempuran atau karena sakit ya. Itu pun mereka tidak ada yang mengadakan acara tahlilan. Kita berpindah kepada generasi tabi'in. Demikian juga di generasi tabi'in tidak ada yang bikin acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Berapa ribuan sahabat meninggal tidak ada yang ditahlilkan. Berapa ribu tabi'in meninggal tidak ada yang ditahlilkan ya. Demikian juga para ulama-ulama tabi'in tidak ada acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi ini acara tidak pernah dilakukan oleh 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Tidak ada yang pernah mengadakan acara seperti ini. Hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000. Tidak pernah sekalipun mereka, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama tidak pernah melakukan hal ini. Oleh karenanya bisa dipastikan bahwasanya di zaman mereka ini bukan suatu agama, bukan suatu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cara untuk mencari kebaikan. Ya. Kalau memang ini adalah suatu kebaikan, pasti mereka sudah tahu ya. Lebih tahu daripada kita. Dan tentu mereka lebih semangat, mereka lebih sayang kepada keluarga mereka mungkin. Mungkin daripada kita, mungkin mereka lebih sayang, mereka lebih ngerti tentang hari akhirat, mereka lebih ngerti tentang ngerinya alam barzakh ya, sehingga mereka tentu lebih semangat untuk mengadakan acara-acara seperti ini bagi kerabat-kerabat mereka yang meninggal dunia. Tapi kenyataannya kenapa tidak satupun yang melakukannya ya. Demikian juga ketika Nabi SAW meninggal dunia, kenapa tidak ada berkurun-kurun beratus-ratus tahun, kenapa tidak ada yang melakukan sekali ya buat Nabi SAW. Anehnya ya, di zaman dulu
bukan merupakan ibadah, sekarang kenyataannya dianggap wajib. Kenyataannya dianggap wajib. Maka sungguh indah perkataan Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah berkata, "Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawma dinan." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, di zaman sahabat bukan agama, maka sekarang juga bukan agama. Ya. Ini sudah konsekuensi. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita bilang di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti Nabi ada yang disembunyikan, atau berarti ada suatu kebaikan yang semua sahabat tidak tahu terus kita tahu, ya. Bagaimana sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada sekarang jadi wajib? Mungkin mereka berkata kita tidak mewajibkan. Mungkin ada yang mengatakan demikian, tapi kenyataan prakteknya kalau tidak dikerjakan mereka merasa bersalah. Bahkan sebagian mereka mengatakan masa nggak kayak ngubur kucing, ya. Saya tidak mengatakan semua, ya, tapi sebagian mereka jelas-jelas mengatakan demikian. Kalau ada yang meninggal kau tidak ditahlilkan, kamu tidak sayang sama orang tuamu, bagaimana di alam barzakhnya kamu tidak berbakti kepada orang tua, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, ya, sehingga menjadikan tahlilan itu seakan-akan wajib. Buktinya banyak orang yang utang sana utang sini, dan itu benar. Ini kita lihat sering, ya. Bukan kita mengada-ngada, ya, bukan kita mengada-ngada, ya. Mereka sudah tertimpa musibah, kemudian disuruh bikin acara, apalagi zaman sekarang orang banyak yang susah, ya. Akhirnya merepotkan kaum muslimin. Maka inilah kenyataan pahit yang kita rasakan sekarang. Di zaman Nabi bukan suatu ibadah, ya, tidak dikenal oleh mereka sama sekali. Kemudian di zaman sekarang tiba-tiba menjadi bukan hanya sekedar sunnah, bahkan wajib. Kalau orang tidak mentahlilkan maka dikucilkan, dan itu kenyataan. Banyak saya dapat laporan. Kalau tidak mentahlilkan maka dikucilkan keluarganya, dikucilkan sama tetangganya. Padahal ulama Syafi'iyah mengatakan minimal makruh. Apalagi nanti akan kita nukilkan makruh tersebut ada yang memahami adalah haram. Ya. Minimal makruh, dan namanya makruh, ya, ditinggalkan dapat pahala. Ulangi, makruh itu apa? Ditinggalkan dapat pahala, bukan dikerjakan dapat pahala. Jangan dibolak-balik definisi, karena sebagian orang, oh itu kan makruh. Ya makruh kita kerjakan dapat pahala. Gimana? Definisi yang benar itu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah baru mustahab dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak sampai dosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Kalau gitu, kalau ingin dapat pahala, ya tinggalkan acara seperti itu. Kenapa para ulama Syafi'iyah khususnya agak tegas masalah ini? Karena acara seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dia bukan hanya sekedar suatu yang baru diada-adakan, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, kalau ada orang meninggal, kita yang bikin makanan buat mereka, untuk keluarganya, bukan untuk kumpul-kumpul, tapi untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, Nabi SAW berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syabalahum." Kata Nabi, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Namanya orang ada musibah, ada yang meninggal, tentu sedih, ya, mungkin memasak aja malas, dan yang lainnya, ya, namanya musibah. Maka sunnahnya adalah orang-orang untuk datang memberikan makanan kepada mereka, mengurangi beban penderitaan mereka, bukan malah memperberat beban, ya. Bayangkan bikin acara tahlilan yang diundang banyak, biayanya banyak, belum kemudian mungkin ustadznya atau apanya, semuanya perlu biaya. Apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, banyak, bukan sedikit, ya. Bukan sedikit, itu bukan sedikit, banyak, ya. Sampai saya pernah baca, ada yang mencuri kabel listrik kalau nggak salah untuk acara tahlilan. Dan itu kenyataan. Ya. Sampai, karena malu. Kalau tidak melakukannya seakan-akan dituduh kamu inilah, anulah, tidak sayang sama orang tua lah. Inilah. Jadi tadi, mau dibilang, mereka tidak bilang wajib, tapi kenyataannya wajib. Dan itu hal yang sangat aneh. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada, kok sekarang jadi wajib? Maka saya ingatkan kepada para da'i, Anda jangan sampai mengatakan wajib. Ingat, ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan pikirkan pengikut banyak, ya akhi, kalau ini tidak ada di zaman Nabi, bagaimana zaman sekarang bisa jadi wajib? Ya coba renungkanlah, kita semua da'i, kita berdakwah, kita akan meninggal dunia, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada, kemudian Anda sekarang bilang wajib? Maksudnya tidak pernah mengatakan wajib, ya, tapi berilah pencerahan kepada masyarakat bahwa ini bukan perkara yang wajib, ya. Jangan malah didukung mengesankan bahwa ini perkara yang wajib, ya. Apakah
agama yang diajarkan oleh Nabi tidak sempurna, ya, sehingga tadinya tidak ada sekarang jadi wajib. Nabi sudah mengajarkan bagaimana bersikap terhadap orang yang meninggal dunia. Kita beri bantuan kepada mereka, bukan buat suruh mereka bikin makanan untuk mendatangi orang-orang yang takziah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Um, ya, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah, ya. Aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabat membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematiannya. Yaitu sehari membantu. Fa inna dzalika sunnah, perhatikan. Sunnahnya demikian. Ini Imam Syafi'i mengatakan fa inna dzalika sunnah. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Wa dzikrun karim, dan ini adalah perbuatan yang baik. Wa huwa min fi'li ahli khairi qablana. Berarti tradisi. Kata Imam Syafi'i, ini adalah perbuatan orang-orang baik sebelum kami. Berarti ini Imam Syafi'i sedang bicarakan tradisi orang-orang sebelum beliau, bahwasanya mereka seperti ini. Wa ba'dana, demikian juga orang setelah kami, yaitu Imam Syafi'i melihat tradisi ini masih berjalan di zaman beliau. Dalilnya apa? Kenapa dikatakan sunnah oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far. Karena ketika datang berita kematian Ja'far radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, ij'alu li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum. Buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, sungguhnya mereka telah ditimpa perkara yang menyibukkan mereka. Itu kesedihan dengan wafatnya Ja'far. Tapi kita akan bahas tentang apa argumentasi mazhab Syafi'i yang menunjukkan makruhnya atau bid'ahnya acara tahlilan. Jadi pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang menjadi patokan, adalah dimakruhkan bertakziah di keluarga mayat setelah 3 hari kematiannya. Jadi tidak boleh kita bertakziah lebih dari 3 hari. Ya, sehari oke, 2 hari oke, hari ketiga, lebih dari hari keempat enggak. Makruh. Ini kita tidak bicara tahlilannya, baru bicara tentang takziahnya. Hukum takziah itu disunahkan sampai hari ketiga, lebih daripada itu kecuali mungkin ada uzur, ya, tapi lebih daripada itu tidak dianjurkan, bahkan makruh, ya. Hal ini saja sudah merupakan dalil bahwasanya bertentangan dengan tahlilan. Tahlilan hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000, ya, dan seterusnya. Al-Imam Nawawi berkata, tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati. Dimakruhkan ta'ziyah setelah 3 hari. Li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab. Dan maksud dari ta'ziyah yaitu agar menenangkan hati orang terkena musibah, yaitu keluarga terhibur selama 3 hari, orang datang ramai kemudian menenangkannya. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalath. Dan biasanya kalau sudah 3 hari sudah selesai. Fala yujaddidu lahul huzna, atau fala yujaddadu lahul huzn, hadha huwa sahih al-ma'ruf. Maka jangan lagi diperbarui kesedihannya. Nah, hari keempat, hari kelima orang datang lagi, gimana bapakmu? Hari ketujuh, gimana bapakmu? Sedih lagi dia. Sudah 3 hari selesai. Ini yang ngomong bukan saya, ini ngomong Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf. Ya. Imam Nawawi menyebutkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang bolehkan ta'ziyah lewat dari 3 hari dengan tujuan mendoakan mayat. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Saya bacakan. Wa haka Imamul Haramain wajhan, dan Imam Al-Haramain menyebutkan wajah itu sisi lain, pendapat lain, annahu la amada li ta'ziyah bal yabqa ba'da 3 ayyam wa in tala az-zamanu li'anna al-gharada ad-du'a. Perhatikan ini. Imam Haramain menyebutkan sisi lain dari pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya tidak ada batasan hari untuk takziah. Bahkan setelah 3 hari lewat masih dianjurkan untuk takziah, meskipun sudah berhari-hari, sudah zaman yang lama. Kenapa? Li'annal gharad ad-du'a wal hamlu 'ala sabr wan nahyu 'anil jaza'. Dan karena tujuan adalah mendoakan, ya. Kemudian untuk motivasi untuk bersabar dan melarang dari sikap tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'tuliz zaman. Dan itu muncul dengan berjalannya panjang waktu. Wa bihadzal wajhi qata Abul Abbas Ibn Al-Qas, dan ini dipilih oleh Abul Abbas Ibn Al-Qas dalam kitabnya Talkhis. Wa ankarahu alaihi Al-Qaffal fi syarhihi. Dan tapi Al-Qaffal mengingkari pendapat ini dalam syarahnya. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain. Minal ashab, dari para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Nawawi, wal mazhab, dan pendapat yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab terkadang ada khilaf juga dalam bukan antara mazhab ini dengan mazhab lain.
Tapi dalam satu mazhab sendiri terjadi khilaf, dan itu berlaku dalam seluruh mazhab. Ya, dalam mazhab Hambali juga ada permasalahan yang mereka khilaf sendiri. Tapi di sana ada pendapat yang muktamad, itu pendapat yang jadi patokan dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi berkata wal mazhab, dan kita tahu Imam Syafi'i mahir atau pakar dalam dia muhaqqiqul mazhab, yaitu dia yang ngerti sekali tentang mazhab Syafi'i, dia tahu mana yang muktamad, mana yang enggak, mana yang jadi patokan, mana yang tidak dianggap. Wal madhab annahu yu'azza wa la yu'azza ba'da thalatha. Dan yang menjadi patokan dari madhab Syafi'i yaitu ada takziah, tetapi tidak boleh takziah setelah 3 hari. Wa bihi qata'al jumhur. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Qala al-Mutawalli wa ghairuhu illa idza kana ahaduhuma ghaiban falam yahdhur illa ba'da thalatha fa innahu yu'azzihi. Kecuali satu kondisi, kata al-Mutawalli dan yang lainnya, kecuali dia waktu itu tidak sempat datang, lagi gaib, tidak hadir di kampung, ada yang meninggal, maka dia boleh kapan dia pulang kampung dia boleh bertakziah meskipun sudah lewat, ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Ya, ini mazhab Syafi'i. Pokoknya lewat dari 3 hari, mau alasan doa kek, sebagaimana tadi kata Imam Haramain, mau alasan apapun untuk ini tidak ada kata mazhab Syafi'i. Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan, ya. Karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tahlilan tidak dianjurkan atau makruh, karena di antaranya yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan kesengajaan keluarga mayit berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Sengaja kumpul untuk menerima tamu, ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Akan tapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Itu datang kemudian pergi, jangan ngumpul-ngumpul tunggu tamu datang. Yang ini ngomong bukan saya, Imam Nawawi, perhatikan. Wa ammal julusu lit ta'ziyah, adapun duduk-duduk untuk takziah, fa nass Syafi'i wal musannif, maka Imam Syafi'i dan musannif itu kayaknya Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, wa sairul ashab, dan seluruh ulama mazhab Syafi'i. Al-ashab maksudnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahatihi, bahwasanya hukumnya makruh duduk-duduk untuk takziah. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi at-Ta'liq wa akharun an-nass Syafi'i. Demikian juga Syekh Abu Hamid menukil dalam Ta'liq dan ulama yang lain dari nas pernyataan Imam Syafi'i. Qalu, mereka berkata, yakni bil julus laha, apa yang dimaksud dengan duduk-duduk yang dimakruhkan? Apa yang dimaksud duduk tersebut? Al julus laha maksudnya an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsiduhum man arada ta'ziyah. Yaitu ahlul mayyit, keluarga mayat, mungkin kerabat-kerabatnya kumpul nunggu di rumah, sengaja duduk nunggu orang-orang datang untuk takziah. Ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Makruh. Ya. Lebih dari 3 hari makruh. Ini juga makruh. Ya. Kemudian mereka berkata, ini ulama Syafi'i mengatakan, bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim. Hendaknya mereka datang kemudian mereka pergi, jangan kumpul-kumpul. Ya. Faman sadafahum azzahum. Ada yang kalau kebetulan ketemu ya takziah. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Sarrah bihi al-Mahali wa naqalahu an-nass Syafi'i. Ya, tidak ada bedanya laki-laki perempuan dalam urusan kumpul-kumpul, keluarga mayat saja kumpul-kumpul nunggu, itu sudah makruh menurut mazhab Syafi'i, dan dinukilkan dari pernyataan Imam Syafi'i. Wa huwa mawjudun fil dan ini ada dalam kitab al-Um. Qala Syafi'i fil Mereka dalilnya perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Um. Wa akrahu al-ma'tham wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Dan aku tidak suka, aku benci al-ma'tham. Ma'tham itu apa? Al-jama'ah, perkumpulan. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun mereka tidak nangis. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena perbuatan tersebut kumpul-kumpul hanya menambahkan kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan akan menambah biaya. Ma'a ma madha fihi minal athar. Terlebih lagi ada athar yang bertentangan dengan hal ini. Hadza lafdhuhu fil ini lafal Imam Syafi'i dalam kitab al-Um. Wa tabahu al-ashab alaihi, demikian juga para ulama mazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya, wastadalla lahu al-musannif ghairuhu bil akhar wa huwa annahu muhdath. Adapun Asy-Syirazi dan yang lainnya berdalil tentang tidak boleh acara kumpul duduk rame-rame ngumpul-ngumpul untuk nunggu tamu. Kenapa dilarang? Karena itu muhdath, bid'ah. Karena itu bid'ah. Baik, ini sisi kedua yang mendukung bahwasanya tahlilan itu tidak dianjurkan, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i. Sisi yang ketiga, yang pertama takziah lebih 3 hari tidak makruh.
Yang kedua, sengaja kerabat kumpul untuk menunggu tamu juga makruh. Yang ketiga apa? Madzhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarganya adalah perkara bid'ah. Ya, telah dinukilkan tadi dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka bagi tetangga-tetangga yang mendatangkan makanan dari kerabat yang datangkan makanan ya untuk mereka ya. Karena tadi dalilnya karena ketika Ja'far meninggal Nabi SAW menyuruh untuk membuat makanan ya. Kemudian qala ashabuna ya, berkata para ulama kami, ulama madzhab Syafi'iyah, walau kana an-nisa'u yanuhna lam yajuz ittikhadhu ta'amin lahunna. Kalau seandainya ternyata tetangga-tetangga datang ke rumah tersebut, ternyata ada wanita-wanita yang melakukan niyahah meratap-ratap, jangan kasih makanan. Jadi hukum asalnya sunnah kita bawa makanan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau kita dengar ada wanita-wanita ratap-ratap teriak-teriak, jangan kasih makanan, kata ulama Syafi'iyah. Kenapa? Li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah. Karena meratap-meratap itu niyah dosa besar. Kalau kita kasih makanan berarti kita kasih dia energi untuk ngeratap-ngeratap. Berarti ini hukumnya adalah menolong maksiat. Imam Nawawi berkata, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun keluarga mayat bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan di situ, falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Bid'ah ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan, bukan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah dia akan nama bid'atun mustahabbatun atau bid'atun hasanatun. Tapi ini kata Imam Nawawi, bid'atun ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Hadza kalamu sahibi Syamil, ini perkataan penulis Asy-Syamil. Wa yustadallu li hadza, dan dalilnya apa kata Imam Nawawi? Bi hadithi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kunna, kami para sahabat, na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat wasani atau ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Ya, rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini sisi ketiga yang menunjukkan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang tidak tidak dianjurkan, bahkan bid'ah yang ghairu mustahabbah. Baik, kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan ya. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang bid'ah, yang makruhah. Di antara sisi pendalam mereka yang pertama, tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Ini pendapat Madzhab Syafi'i. Lebih dari 3 hari makruh. Makruh ya harusnya ditinggalkan. Bukan dianjurkan ya. Jangan pakai alasan sana sini, ya, ini kan makruh tapi kan dapat pahala. Gimana? Makruh itu kan disuruh tinggalin. Nanti sama orang merokok makruh tapi dapat pahala. Gimana? Makruh tinggalkan. Ustaz, kalau saya bisa merokok, saya bisa berpikir baik kan bagus ya. Nanti berpikir baik tanpa harus merokok. Nanti orang bisa jadikan semua makruh jadi wajib, bahkan bukan cuma sunnah ya. Jadi kalau dibilang makruh ya tinggalkan. Kalau gitu para ulama ini apa enggak ngerti? Kalau bilang makruh kalau dilanggar-langgar sama pengikutnya gimana ya? Apa fungsinya mereka bilang makruh? Tujuannya apa? Buat ditinggalkan, bukan buat untuk dianjurkan. Jadi pertama dikatakan madzhab Syafi'i kumpul lebih di takziah lebih 3 hari makruh. Yang kedua, madzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang-orang kumpul ahlul bait, yaitu keluarga mayat kumpul untuk menunggu tamu-tamu datang juga makruh. Yang ketiga, bikin makanan buat orang-orang datang makruh. Jadi sudah 3 pelanggaran dalam tahlilan. Lewat 3 hari keluarga ngumpul-ngumpul bikin makanan. Sudah 3 makruh. Makruh. 3 makruh ngumpul. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat madzhab Syafi'i. Maksud saya ikhwan, kalaupun kawan-kawan kita, saudara kita harus melakukan, ya sudahlah. Bilang terima kasih kepada teman-teman yang mengingatkan ini madzhab Syafi'i tidak boleh. Madzhab Syafi'i makruh. Jangan malah dibalik dikatakan kalian inilah Wahabilah macam-macam lah. Ini buku-buku tulisan ulama ini buat apa kalau begitu? Tapi saya akan nukilkan fatwa para ulama 4 mazhab di kota Mekah mengenai bid'ahnya tahlilan. Dan ini dinukilkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin Ad-Dimyati ya. Ini ditanyakan kepada mufti mereka, anna syakhsa idza intaqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza jara al-urfu bi annahum yantaziruna at-ta'am
Wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit yatakallafuna takallufat tamma wa yuhayyi'una lahum at'imatan adida. Perhatikan. Ini tradisi masyarakat. Berjalan di kota Mekah. Ini tradisi belakangan, dulu nggak ada. Ini belakangan ya, abad-abad ke belakangan ya, mungkin lebih dari abad ke-10 mungkin ya. Jadi ada urf di kota Mekah ya, di mana kalau ada seorang sudah meninggal, sudah berpindah ke Darul Jaza itu sudah meninggal, kemudian orang-orang yang kenal dia datang, tetangga-tangganya datang, jarul urfu, maka tradisi berlaku bi annahum yantadzirun ta'am. Mereka yang datang itu ke keluarga mayit nunggu makanan. Wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit, karena pihak keluarga malu, ditunggu kok kita belum kasih makanan. Yatakallafuna takallufat tam. Maka mereka bersusah-susah untuk menyediakan makanan buat mereka, buat tamu-tamu tadi. Ya. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah. Dan mereka siapkan makanan bermacam-macam, bervariasi, at'imatan adidah. Wa yahdhurunaha lahum bil masyaqqah syadidah. Dan akhirnya mereka siapkan makanan dengan kesulitan yang amat. Kesulitan. Ya. Dan itu sampai sekarang masih banyak orang kesulitan. Benar, banyak orang kaya, tapi banyak orang yang lebih miskin. Ya. Biman'i hadhil qadhiyyah bil kulliyah. Ya. Fahal law arada ra'isul hukam bima lahu min ar-rifqi bir ra'iyyah wa syafaqati 'ala al-ahali biman'i hadhil qadhiyyah bil kulliyah liya'udu ila tamassuki bis sunnah sunniyah al-ma'thurati an khairil bariyah, ya, haitsu qala isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Maka dia bertanya, yusabu ala hadzal man'il madhkur, dia bertanya kepada ulama ini. Pertanyaannya, ini tradisi sudah berjalan. Apakah kalau ada Ra'isul Hukam, yaitu mungkin bupati atau kepala daerah di Mekah, ya, yang dikenal dia sangat baik kepada rakyatnya, lembut kepada masyarakat dan kasih sayang kepada masyarakat di situ, seandainya dia melarang perkara ini secara total, liya'udu ila tamassuku bisunnah, agar orang-orang kembali kepada sunnah yang ma'thur an khairil bari, telah datang dari Nabi SAW sebaik-baik manusia. Apa sunnahnya? Di mana Nabi berkata, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Apakah kalau dia melarang secara total acara seperti ini, bikin makanan buat tamu ketika acara kematian, dapat pahala gara-gara dia melarang? Ya, ini pertanyaan jelas. Jadi saya ulangi pertanyaannya, ini orang bertanya kepada ulama Syafi'iyah di sana di zaman itu. Yang ini lebih dari abad ke-10 ya. Bagaimana dengan tradisi yang berjalan di kota Mekah, kalau ada orang meninggal maka tamu-tamu datang, akhirnya keluarga mayat nggak enak karena mereka nunggu makanan. Ini mereka bikin makanan dengan susah payah, kemudian mereka hidangkan ya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh waliul amr, yaitu penguasa, melarang secara total supaya apa? Supaya kembali kepada sunnah. Artinya mereka tahu sunnahnya itu kita kasih makanan, bukan minta makanan. Bukan keluarga mayat yang menyiapkan makanan. Ini akhi, sunnahnya jelas. Orang kena musibah kita bantu. Ya, makanya saya ada dulu kawan pernah diajak tahlilan, dia mengatakan, ya akhi, sampai sekarang saya belum bisa makan di tempat orang terkena musibah. Saya belum bisa. Artinya sebaliknya, harusnya kita buat makanan buat orang terkena musibah. Jadi pertanyaannya, apakah waliul amr, penguasa, ketika melarang, kemudian dia dapat pahala dengan tujuan untuk mengembalikan mereka kepada sunnah yang telah dinukilkan dari manusia terbaik, Rasulullah SAW, yang pernah berkata, buatkanlah makanan buatkan keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal dunia, sungguhnya mereka dalam kesibukannya, yaitu kesedihan. Maka apa jawabannya? Ya. Alhamdulillah wahdah, sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salikin nahjahum ba'dah. Allahumma as'alukal hidayah lis-shawab. Naam. Jawabannya adalah iya. Setelah dia memuji Allah, bersolawat, dia mengatakan naam. Benar. Kalau penguasa melarang dapat pahala. Ini benar. Makruh dilarang dapat pahala sesuai dengan kaidah. Bukankah kalau makruh dilarang dapat pahala? Ditinggalkan dapat pahala. Naam. Kalau dia melarang dapat pahala. Ma yaf'aluhun nas minal ijtima'. Apa yang dilakukan orang-orang, kumpul-kumpul inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am, kumpul-kumpul di keluarga kematian dan bikin makanan, minal bid'il munkarah. Ini di antara ulama yang mengatakan haram. Minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah yang mungkar. Kalau hanya makruh tidak dikatakan mungkar. Jadi menilai tentang acara seperti ini, bikin makanan bagi ahli mayit, ada beberapa lafal dari ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan muhdath, ada yang mengatakan bid'ah ghairu mustahabbah, ada yang mengatakan bid'ah mungkar. Kalau saya bilang mungkar berarti haram, ya. Minal bid'il munkarah allati yuthabu ala man'iha waliyul amr.
dan ini bid'ah mungkarah, maka penguasa akan dapat pahala kalau melarangnya. Kalau melarangnya justru dapat pahala. Kemudian beliau berkata, wala syakka anna man an-nasi min hadhil bid'atil munkarah fihi ihya'an lisunnah. Tidak diragukan, ya. Man an-nasi, melarang orang-orang melakukan bid'ah mungkar ini, fihi ihya'un lisunnah. Ini menghidupkan kembali sunnah. Wa imatatuhu lil bid'ah, dan akan mematikan bid'ah. Wa fathun li katsirin min abwabil khair, dan dengan mematikan bid'ah ini akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Wa ghalqun li katsirin min abwabisy syarr, akan menutup banyak pintu-pintu keburukan. Benar, akan menutup banyak pintu keburukan. Ya. Fa inna an-nas yatakallafuna takallufan katsiran. Orang-orang banyak berusaha payah. Yuaddi ila an yakuna dzalika sunna muharraman. Bahkan ini mengantarkan perbuatan itu bikin makanan jadi haram kalau begitu caranya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Ditulis oleh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya. Ini ulama Syafi'iyah di Mekah. Kemudian ada nukilan dari mazhab Hanafiyah sama di zaman itu. Kemudian mazhab yang lainnya, ya. Malikiyah dan juga mazhab Hanabilah, ya. Semuanya mengatakan bahwasanya hal itu tidak dianjurkan, ya. Mufti mazhab Hanafiyah, ya, jawabannya sama. Na'am yusabu waliul amr. Kata mufti mazhab Hanafiyah, benar, penguasa akan dapat pahala. Dha'afallahu lahul ajr, bahkan pahalanya berlipat ganda. Wa ayyadu bi ta'yidihi ala man'ihim an tilkal umur. Bahkan semoga Allah menguatkan dia untuk bisa melarang mereka dari perkara-perkara tersebut. Allati hiya minal bid'ah al-mustaqbahah indal jumhur, yang merupakan bid'ah yang buruk di sisi mayoritas ulama. Ya, beliau juga mengatakan, wa yukrahu ad-diyafatu min at-ta'ami min ahli al-mayyit li'annahu syar'un fi sururi, ya. Ya, dan seterusnya. Dia mengatakan juga dimakruhkan menimbulkan makanan kemudian untuk diberikan kepada dari ahlul mait kepada tamu-tamu, ya. Kemudian dia mengatakan wahia bid'ah, dan ini perkara yang bid'ah. Demikian juga jawaban ini mirip yang ditulis oleh mufti mazhab Malikiyah dan mufti mazhab Hambali. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahwasanya ulama Syafi'iyah dalam hal ini mereka tegas, ya, bahwasanya acara-acara seperti itu tidak dianjurkan, bahkan makruh, dan namanya makruh itu hendaknya ditinggalkan. Maka kalau kita ingin menjalankan pendapat ulama Syafi'iyah dan berpegang teguh dengan fikih mazhab Syafi'iyah, maka harusnya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut karena dikatakan makruh oleh para ulama Syafi'iyah, ya. Adapun sebagian orang yang mulai berdalil dengan bolehnya akan hal ini, menyebutkan dalil-dalil, rata-rata dalilnya dhaif, kalaupun dhaif maka tidak nyambung. Sudah saya tulis dalam buku saya, nanti bisa antum rujuk kembali ke buku tersebut karena pembahasannya sangat panjang, ya. Ada hal yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan acara tahlilan, ya. Acara tahlilan, ya, tidak bisa kita pungkiri, ya, dia akui oleh sebagian pendeta Hindu, dan saya pernah dikasih buku tentang masalah itu ketika saya main di Bali, sedikit sama seorang ustadz di sana, tentang pendeta Hindu yang menulis buku, dan dia judulnya itu kalau tidak salah tentang tradisi Hindu yang ada di orang-orang Jawa. Maknanya seperti itu. Dia bangga, dia mengatakan, lihat orang-orang Jawa mengadakan acara, ya, tahlilan maksudnya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari 1000. Itu mereka ambil dari kita. Artinya dia berbangga bahwasanya ada tradisi Hindu yang masih berjalan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Jawa. Maka ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya melakukan acara. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa enggak hari keempat? Coba. Kenapa enggak hari 39 kok 40? Coba pikirin. Kenapa enggak hari 47? Kenapa kok hari 100? Kenapa hari 1000? Kenapa enggak hari 975? Kenapa? Ya. Apa dalilnya? Kenapa harus dikaitkan dengan hari tersebut? Mau tidak mau harus kita akui itu dari tradisi Hindu. Sementara diakui oleh para pendeta Hindu tersebut. Bahkan mereka tulis buku tentang hal ini. Ya, mereka tulis tentang hal ini. Ya. Untuk
untuk masalah ini tidak ada kaitannya dengan masalah berbuat baik kepada mayat. Berbuat baik kepada mayat banyak jalannya, ya. Kita bisa bersedekah atas nama mayat, ya, tapi tidak harus bersedekah dengan kumpul-kumpul ketika hari kematian. Selapangnya seorang yang keluarganya ingin berbuat baik kepada mayat, nanti kapan-kapan dia bangunkan masjid, dia mau kasih makan orang banyak atas nama mayat, itu sepakat para ulama bahwasanya sedekah atas nama mayat sampai boleh, tapi jangan di ngepas-ngepasi dengan acara kematian seperti ini, ya. Yang kedua, mendoakan mayat, jelas mendoakan mayat juga baik, ya. Ya. Tapi tidak mesti harus dibuat acara-acara pada hari-hari yang sama ketika hari kematian, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah tadi, ya. Ya. Maka jangan kita campur baurkan, kita mengatakan kan boleh ini boleh kita, ya enggak, antum boleh tapi jangan pas hari tersebut. Kapan-kapan kan juga bisa, ya. Sebagaimana umroh dan haji juga bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Demikian juga misalnya kita ingin mengirimkan pahala bacaan Quran. Ya, boleh kita bilang ini pendapat sebagian ulama, meskipun mazhab yang masyhur dari mazhab Syafi'i pahala baca Quran enggak sampai. Tapi taruhlah kita memilih pendapat yang mengatakan boleh sampai. Iya silakan, tapi jangan dipas-pasi dengan acara seperti itu karena ada larangan-larangan khusus yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah tersebut. Ya. Lakukan hari yang lain, pada waktu yang kesempatan yang lain silakan dilakukan, ya, misalnya, ya. Ya. Demikian, jadi inilah hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan bahwasanya hukum tahlilan berputar di kalangan para ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan muhdats, ya. Kalau saya perhatikan dari perkataan para ulama Syafi'iyah, saya cenderung maksud mereka dengan makruh adalah haram, ya. Allah alam bisawab. Apalagi itu yang dipahami oleh Zakaria Al-Ansari, bukan pemahaman saya sekedar menukil, ya. Karena mereka mengatakan bid'ah mungkar. Bid'ah mungkar apa? Bid'ah yang mungkar ya haram. Ada makruh yang mungkar enggak mungkar. Mungkar itu haram, ya. Bid'ah mungkarah, ya. Kemudian juga meskipun Imam Syafi'i mengatakan kata makruh, namun kita tahu bahwasanya dalam lafal Imam Syafi'i sering mengatakan makruh namun maksudnya haram. Jadi ini banyak. Imam Syafi'i sering mengatakan perkataan makruh namun maksud beliau adalah haram, ya. Dan saya nukilkan juga dalam buku saya nukil-nukilan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan makruh padahal itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Ya, karena makruh bisa jadi makruh tanzih, yaitu dibenci. Tapi makruh ada makruh tahrim. Makruh bisa artinya haram, ya. Contoh di sini Imam Syafi'i mengatakan, saya nukilkan sebagiannya. Contoh Imam Syafi'i mengatakan, fa kullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Semua orang yang bersumpah dengan nama selain Allah aku makruhkan. Apa makruhnya? Haram, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Gimana syirik makruh? Tapi itu istilah ulama mutaqaddimin dahulu. Mereka terkadang ini juga berlaku pada Imam Ahmad. Imam Ahmad sering mengatakan makruh, ternyata hukumnya haram. Tetapi mereka terkadang mungkin karena tawadhu atau kehati-hatian mereka mengatakan makruh. Karena haram itu kayaknya berat, tapi intinya maksud mereka haram. Cuma mereka memilih lafal yang menurut mereka lebih sopan atau lebih apa, ya. Kata Imam Syafi'i, semua yang bersumpah dengan nama selain Allah aku benci akan hal tersebut. Maksudnya apa? Karihtulah, maksudnya haram karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, ya. Kemudian juga misalnya, wa akrahun niyah 'alal mayyit ba'da mauti. Aku benci meratap kepada mayat setelah mayat meninggal dunia, setelah dikubur. Baik, niyah hukumnya apa? Dosa besar, bukan cuma makruh. Dosa besar, tapi Imam Syafi'i menggunakan kata makruh, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahu lil muslim an ya'mala bina'an aw najaratan aw ghairahu fi kanaisihim allati li salawatihim. Aku tidak suka, aku makruhkan seorang muslim bikin bangunan untuk gereja, ya, yang mereka gunakan untuk ibadah mereka di situ. Yang jelas ini maksudnya hukumnya haram karena membantu melariskan acara kesyirikan, ya. Demikian juga, ya. Perhatikan Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu lil muhrim an yakhtuba ala ghairihi. Aku memakruhkan orang yang sedang ihram untuk berkhitbah kepada selainnya, ya. Kama akrahu lahu an yakhtuba ala nafsihi. Dan aku juga memandang makruh orang yang sedang ihram kemudian berkhitbah untuk dirinya, bukan yang pertama untuk orang lain dan berkhitbah untuk dirinya.
Tapi kata Imam Syafi'i perkataan, wala tufsidu ma'siyatuhu bil khitbati inkahal halal. Tetapi maksiatnya tersebut ya dengan melakukan khitbah. Berarti kan Imam Syafi'i mengatakan seorang muhrim yang melakukan khitbah itu maksiat, tetapi dia mengatakan makruh. Berarti ini kita pahami makruh tersebut hukumnya haram. Makanya Imam Syafi'i mengatakan maksiat. Karena kalau melakukan makruh tidak dikatakan maksiat. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan ya Syirazi ya qala al-musannif rahimahullah, demikian juga diikuti oleh ulama yang lain Syirazi, wa yukrahu isti'malul awani adh-dhahabi wal fiddah, dan dimakruhkan menggunakan bejana dari emas dan perak. Hukumnya haram. Kemudian Imam Nawawi berkata, wa hal yukrahu karah tanzi'u tahrim, ya, apakah ini makruh atau haram ya? Yang benar bahwasanya perkataan Imam Syafi'i fil jadid dalam pendapatnya yang baru, yukrahu karahatut tahrim, maksudnya haram. Jadi terkadang lafalnya makruh tapi maksudnya haram ya. Dan banyak ya. Saya nukilkan banyak hal-hal yang di mana Imam Syafi'i mengatakan makruh tapi maksudnya adalah haram ya. Dan Imam Nawawi berkata, wa qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahatu tahrim. Dan Imam Syafi'i kita mengatakan makruh maksudnya hukumnya adalah haram ya. Baik. Saya bacakan perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari ya, ulama mazhab Syafi'i ya, dalam kitabnya Asnal Matalib. Ya. Beliau wafat pada tahun 926 Hijriah. Beliau berkata, wa yukrahu, ini pakar ulama Syafi'i ya, ahli. Beliau berkata, wa yukrahu li ahli ay al-mayyit ta'amun ay sun'u ta'amin yajma'una alaihi nas, dan dimakruhkan, perkataan makruh, dan dimakruhkan bagi keluarga mayat untuk bikin makanan dalam rangka mengumpulkan orang-orang untuk makan di situ. Ya. Kemudian beliau berkata, dilanjutkan wastadalla lahu atau wastudilla lahu fil majmu' biqaul Jarir bin Abdullah. Dalilnya adalah perkataan Jarir bin Abdullah, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'uhum at-ta'ama ba'da dafni minan niyah. Kami para sahabat dahulu memandang kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat kemudian mereka bikin makanan setelah dikuburkan mayat adalah niyah, dosa besar, bentuk meratap ya. Kemudian berkata setelah itu, wa hadza dhahirun fit tahrim. Perhatikan kata Zakaria Al-Ansari, dan ini zahirnya adalah haram. Zahirun fit tahrim, apalagi hanya sekadar makruh, apalagi bid'ah, ini semua zahirnya adalah haram. Maka wallahu alam, saya melihat dari berbagai macam dalil seakan-akan maksud daripada makruh di situ adalah haram. Apalagi tadi kita sebutkan menurut mazhab Syafi'i, acara tahlilan mengumpulkan 3 makruh. Pertama makruh takziah setelah 3 hari, kemudian makruh ahlul bait ngumpul untuk menjamu tamu, yang ketiga makruh bikin makanan. Ketiga makruh ini kalau digabung ya jadi haram wajar ya. Jadi haram wajar, maka sebagaimana dipahami oleh Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala ya. Taib, ini saja kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan ya kepada para jamaah, bahwasanya tradisi ini adalah tradisi yang makruh atau haram ya, tergantung dipahami dari perkataan ulama Syafi'iyah. Dan namanya makruh, kalaupun makruh maka hendaknya kita tinggalkan, karena meninggalkannya dapat pahala. Apalagi sebagian ulama Syafi'iyah jelas-jelas mengatakan haram. Contohnya adalah Zakaria Al-Ansari mengatakan haram. Contohnya Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar itu berarti haram. Bahkan orang yang melarangnya dapat pahala. Bahkan penguasa kalau melarangnya secara total dapat pahala, karena hal ini bertentangan dengan sunnah ya. Ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah bid'ah, tapi ini bid'ah bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya kita kasih makanan sama orang ya, malah disuruh bikin keluarga mayat. Harusnya kita kasih makan keluarga mayat, justru keluarga mayat disuruh bikin makanan ya. Ini bertentangan. Maka kita nasihati saudara-saudara kita agar meninggalkan tradisi ini. Apalagi tradisi ini kemudian dianggap wajib ya oleh banyak masyarakat ya, padahal tidak pernah ada dilakukan di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam arba'ah juga tidak pernah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.